Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun berada, bertemu kembali dengan channel TV Trans Misi 7, yang pada pertemuan kali ini kami sedang mengadakan ziarah sowan tabarukan ke sebuah makam tokoh karismatik di organisasi Nahdlatul Ulama yang berlokasi di Desa Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.
Siapakah beliau ini? Yuk kita masuk ke lokasi makamnya. Ini dari sisi sebelah utara makam beliau, tapi dari jalur masjid menuju ke lokasi ini di sebelah utaranya. Nah, ini adalah makam beliau yang kami maksud tadi, yaitu Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro, atau yang populer disebut Mbah Lim. Nah, beliau ini oleh kalangan warga NU sangat dihormati karena di samping beliau sebagai ulama karismatik, juga ulama yang berjasa besar terhadap NU pada masa kurun waktu akhir abad 20 ini. Dan juga beliau ini sangat disegani oleh tokoh-tokoh Republik ini. Teman-teman rahimakumullah, beliau ini adalah salah satu soko gurunya organisasi Nahdlatul Ulama di era akhir abad 20 ini. Dan beliau ini adalah satu-satunya tokoh yang mencetuskan jargon sekaligus mempopulerkan jargon NKRI harga mati. Jargon itu hingga sekarang ini masih eksis dan dipakai oleh warga NU dan bangsa ini. Beliau ini dilahirkan pada tanggal 24 April 1924, sedangkan wafatnya pada tanggal 24 Mei 2012. Beliau ini adalah putra dari Raden Ahmad Bakri dan Raden Ayu Mursilah. Dari jalur ibunya beliau ini keturunan Sunan Pakubuwono IV, sedangkan dari jalur ayahnya beliau ini kalau diurut ke atas itu masih keturunan Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo. Beliau dulu dilahirkan di Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kemudian setelah remaja beliau hijrah uzlah ke desa ini, yang dulunya desa ini adalah sarangnya Molimo, tempat perjudian, pemabuk dan lain sebagainya. Namun akhirnya desa ini dengan pendekatan yang sangat bagus, luar biasa, akhlaknya Mbah Lim yang luar biasa, akhirnya warga desa ini perlahan-lahan namun pasti berubah sifat dan karakter dan akhlaknya, yang kemudian desa ini menjadi desa yang berbasis nasionalis, religius, madani, yang tertib, warganya bagus, yang akhirnya beliau menikah dan berkeluarga di sini. Yang kemudian juga beliau mendirikan pondok pesantren yang luar biasa, yang namanya sangat berkarisma sekali, sesuai dengan jargon beliau, yaitu Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti. Nah, begitu. Jadi memang dulunya desa ini adalah desa yang kurang bagus, katakanlah seperti itu, dari segi akhlak warganya, sifatnya, karakternya, begitu. Namun karena ketauladanan Mbah Lim yang luar biasa, akhirnya ya lambat laun warga desa sini menjadi berubah drastis. Mbah Lim ini punya ciri khas khusus, yaitu dari segi tutur kata, kalimat dan bahasanya itu sulit dimengerti, dipahami oleh
umum. Bahkan orang tertentu pun itu juga sangat kesulitan untuk memahami apa maksud kata-kata Mbah Lim. Karena memang ya dari lahir beliau ini kalau berbicara itu istilah orang Jawa itu namanya grobyok. Grobyok itu kalau bahasa Indonesia apa itu juga kami sendiri kurang bisa menerjemahkan. Ya intinya itu ketika Mbah Lim berbicara itu sulit dipahami, dimengerti oleh siapapun. Namun ada momen-momen tertentu, ketika momen-momen tertentu itu Mbah Lim itu fasih mengucapkannya. Bahkan siapapun yang mendengar itu sangat jelas dan paham. Yaitu yang pertama ketika Mbah Lim itu sholat, itu bacaan sholatnya itu jelas dan mudah dipahami. Kemudian momen yang kedua itu ketika Mbah Lim baca Al-Quran, itu juga jelas, tidak grobyok. Kemudian momen yang ketiga itu ketika Mbah Lim berbicara dengan Gus Dur. Karena Gus Dur itu kan yang ngomong itu Mbah Lim. Jadi salah satu kiai yang disegani Gus Dur itu salah satunya adalah Mbah Lim ini. Jadi kalau Mbah Lim itu mengatakan sesuatu kepada Gus Dur itu Gus Dur paham. Makanya dulu Gus Dur sewaktu masih sugeng itu seringkali bercerita bahwa Mbah Lim itu omongannya itu gak bisa dipahami karo sapa wae. Tapi nek ngomong karo aku itu bisa jelas. Nah, begitu. Makanya ya hanya Gus Dur yang mampu memahami kata-kata Mbah Lim. Kiai-kiai NU itu sama hormat sama Mbah Lim ini. Bahkan tokoh-tokoh Republik seperti Pak Harto itu juga segan terhadap Mbah Lim ini. Bahkan dulu itu Pangap, Panglima ABRI kalau dulu, kalau sekarang kan Panglima TNI. Itu LB Murdani itu dulu ketika ke sini itu juga segan terhadap Mbah Lim ini. Jargon NKRI harga mati, Pancasila aman, makmur damai, itu beliau ucapkan ketika LB Murdani ke sini. Dan jargon itu akhirnya juga dipakai oleh Murdani dan dipopulerkan hingga sekarang ini. Jadi Mbah Lim ini kalau dari segi fisiknya itu memang tidak umum, tidak seperti kebanyakan orang. Bahkan ada pengalaman khusus dari saya sendiri dulu, kira-kira tahun 92, kalau 93 itu pernah ketemu. Tapi ya dulu itu saya tidak kenal, baru dengar aja namanya itu Mbah Lim gitu, tapi tidak pernah ketemu orangnya. Pas ketemu itu di area tambak, itu beliau berjalan sendiri di tambak itu, entah dari mana, saya juga tidak tahu. Kami juga di situ itu bersama teman sedang lihat-lihat lokasi tambak. Nah ketika itu ada seorang bapak tua yang pendek gitu, agak pendek badannya, pakai baju koko, pakai celana, pakai topi korpri, itu berjalan mendekati kami, lalu kami menyapa, "Ajeng tempuh di Mbah," gitu. Nah, kemudian beliau menjawab, "Arep ketemu Nabi Khidir," begitu. Nah kemudian beberapa tahun kemudian ketika ada acara haulnya Mbah Ahmad Mutamakin, saya melihat beliau ini berangkulan dengan Mbah Abdullah Salam atau Mbah Dullah. Jadi kami kaget luar biasa. Ternyata beliau ini kiai yang tidak sembarangan. Sebenarnya kisah pertemuan saya dengan Mbah Lim di tambak udang itu sebenarnya ya itu hanya globalnya saja. Kalau detailnya itu panjang lebar, tapi tidak mungkin kami ceritakan semuanya di sini.
Jadi ya seperti itulah kurang lebih tentang sosok Simbah Lim ini. Semoga harapan kami mampu menetapkan, meneguhkan hati kami untuk tetap semangat dengan jargon beliau, NKRI harga mati, Pancasila aman makmur damai. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap.